Halo sahabat Sekaci, kali ini kita akan belajar matematika mudah cara Sekaci. Topik bahasan kita kali ini adalah pengolahan data atau bahasa kerennya statistika. Kita lihat dengan cara Sekaci, semua urusan jadi gampang. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan perhitungan dalam pengolahan data atau dalam statistika. Nah, dari data terkumpul dapat dihitung setidaknya ada 3, yaitu mean atau rata-rata hitung atau rata. Kemudian yang kedua adalah median, adalah data tengah setelah datanya diurutkan. Ingat, setelah diurutkan ya. Kemudian modus, yaitu data yang paling sering muncul. Nah, mari kita coba lihat dan hitung satu persatu untuk contoh awal. Sementara kalau kita selalu ingin hebat, tentu saja harus sering berlatih dengan menyelesaikan soal-soal. Oke, yang pertama adalah mean atau rata-rata hitung. Rumusnya rata-rata hitung atau mean adalah jumlah dari seluruh data. Jadi masing-masing data dijumlahkan semuanya, dibagi dengan jumlah frekuensinya, jumlah kemunculannya. Nah, kalau rumus matematikanya, ini kita mulai menggunakan rumus yang berlaku di seluruh dunia. Jadi sekali mengingat rumus ini, nanti sampai S1, S2, S3 pun, adik-adik, anak-anak, pasti akan tetap menggunakan rumus ini. Jadi tidak akan berubah-ubah. Jadi rata-rata atau mean atau X dengan garis di atas adalah jumlah dari F dikali X dibagi dengan jumlah F. Nah, ini rumusnya ya. Jadi jumlah seluruh data itu adalah jumlah atau sigma F dikali X, nanti kita lihat di tabel sebelumnya ya, nanti kita akan pakai, dibagi dengan sigma F, adalah jumlah frekuensinya. Mari kita lihat dengan contoh sebelumnya, yaitu nilai ulangan dalam sebuah kelas, di sini 6, 7, 5, 7, 4, 6, 7, 6, 6, 8. Nah, cara hitung yang pertama adalah menghitung langsung jika datanya sedikit. Dalam hal ini datanya kan hanya sedikit. Jadi kita jumlahkan saja seluruh datanya. Dalam hal ini 6 ditambah 7, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 4, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 8. Lalu dibagi jumlah frekuensinya. Dalam hal ini jumlah frekuensinya adalah 10. Jadi datanya ada 10 buah. Dan hasilnya adalah 62 dibagi 10, sehingga rata-ratanya adalah 6,2. Ini dinyatakan dalam pecahan desimal, ya, 6,2. Kalau dalam pecahan biasa, 62/10. Ingat, pengertian inti pecahan desimal. Nah, cara yang kedua, ini dengan tabel. Terutama jika datanya banyak. Jika datanya lebih dari 10, misalkan ada 20 atau 30 atau 40 dalam satu kelas, maka dengan penjumlahan menjadi sulit. Tetapi dengan membuat tabel, ingat tabelnya buat seperti ini. Jadi dengan membuat tabel seperti ini, dari sekarang sampai nanti SMP, SMA, sampai S2, S3 tidak akan berubah. Jadi ini adalah yang disarankan dengan cara Sekaci. Jadi kita tulis dulu X-nya, yaitu nilai. Kemudian kolom kedua adalah F-nya, frekuensi kemunculannya. Lalu kolom ketiga adalah F dikali X. Misalnya di baris pertama, X-nya 4, frekuensi kemunculannya 1. Maka di kolom berikutnya, F dikali X adalah dikalikan saja antara kolom pertama dan kedua, 4 kali 1. Hasilnya 4. Kemudian X yang kedua adalah 5 dan munculnya sekali dan
Kalau kita kalikan, F kali X-nya adalah 5. Berikutnya adalah 6 muncul 4 kali. Jadi 6 kali 4, F kali X-nya adalah 24. Kemudian yang 7 muncul 3 kali, F kali X-nya adalah 21. Kemudian yang terakhir datanya nilainya 8, F-nya 1. Maka F kali X-nya atau ringkasnya Fx adalah 8. Nah, kita sekarang punya jumlah. Dijumlahkan nih kolomnya. Ingat yang X itu tidak boleh dan tidak perlu dijumlahkan. Jadi kolom yang ini kita tandai dengan huruf X saja. Dengan cakra. Karena itu tidak perlu dibuat apapun. Yang kita perlukan adalah jumlah dari kolom F kali X atau sigma Fx dalam simbol matematikanya. Dan kolom F atau sigma F. Nah, kita lihat, kita jumlahkan. Dan hasilnya adalah kolom F 10 dan kolom Fx kalau dijumlahkan jadi sigma Fx-nya adalah 62. Sekarang tinggal menggunakan rumus rata-rata atau min atau X bar atau X garis atas adalah jumlah dari Fx dibagi dengan jumlah F dan hasilnya adalah 62/10 yaitu 6,2. Lihat ya, 62-nya sudah diambil dari sigma Fx dari kolom ketiga. Dan sigma F-nya dari kolom kedua yaitu 10. Hasilnya 6,2. Nah, dengan cara tabel ini, kalau datanya banyak atau soalnya berbentuk tabel, maka cara ini yang paling mudah. Yang risikonya rendah. Jadi ini yang sangat disarankan karena akan berguna seumur hidup dan risiko salahnya sangat kecil. Tetap semangat.